Shalom guys, kembali lagi dengan saya Pavel 88 Channel. Puji Tuhan, kali ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Perikop hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Perikop kita hari ini yaitu hidup orang Kristen. Rasul Petrus memberitahukan kepada kita bagaimana hidup sebagai orang Kristen yang benar atau yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu sudah berapa tahun saudara menjadi orang Kristen. Tetapi persoalannya bukan berapa lama Anda menjadi orang Kristen. Sudahkah? Pertanyaannya adalah sudahkah Anda menjadi orang Kristen yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan? Fakta yang diberitahukan oleh Rasul Petrus adalah ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini adalah fakta yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa segala sesuatu yang kita lihat, yang kita miliki, ya, semua yang ada di dunia ini akan segera berakhir. Entahlah kapan waktunya kita tidak tahu. Tetapi yang pasti semua akan berakhir. Zaman ini, bumi ini akan berakhir. Seiring berjalannya waktu semua akan berakhir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan hidup kita pun saat ini suatu saat akan berakhir. Karena itu Rasul Petrus mengajar kepada kita, kuasai dirimu. Terhadap apa kita harus menguasai diri? Terhadap dunia ini. Kita harus menguasai diri supaya kita tidak hidup untuk menyenangkan dunia. Supaya kita tidak hidup untuk menyenangkan manusia. Supaya kita hidup bukan untuk kepuasan duniawi. Tetapi kita harus hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Rasul Petrus mengatakan, karena itu kuasai dirimu, sadarlah. Semua yang ada di dunia ini akan berakhir, akan segera. Dunia ini akan berakhir. Sadari itu. Jangan hidup untuk dunia. Jangan hidup hanya untuk membangun kerajaan di dunia ini. Karena semua apa yang kita miliki, apa yang kita bangun hari ini, semua akan selesai, akan berakhir. Dan dilanjutkan, supaya kamu dapat berdoa. Saya mengambil satu poin. Poin pertama, Rasul Petrus ingin mengajarkan kepada kita. Yang pertama, hidup sebagai orang Kristen yang benar adalah selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya kamu dapat berdoa, ini bagian supaya untuk membangun hubungan dengan Tuhan, ya, lewat doa. Bersekutu dengan Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa membangun hubungan, bisa berdoa kepada Tuhan? Sungguh-sungguh mencari Tuhan kalau kita masih mencintai dunia ini. Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh berkomunikasi atau mencari Tuhan kalau hati kita masih berfokus untuk dunia ini?
Hidup sebagai orang Kristen seharusnya fokusnya adalah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi kita segala-galanya. Nafas kehidupan yang kita miliki, kekuatan, kesehatan, semua pemberian Tuhan. Bukan hanya itu, bahkan Yesus Kristus telah datang ke dunia, mengambil rupa seorang manusia, lalu Dia telah mati menyelesaikan dosa-dosa kita. Sehingga kita yang adalah milik kegelapan, kita yang adalah milik iblis, kita yang seharusnya binasa karena dosa-dosa kita, tetapi Kristus telah merebut kita, telah menyelamatkan kita, telah menebus kita, sehingga kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi kita adalah milik kepunyaan Kristus. Sehingga hidup orang Kristen yang sejati, yang benar, bukanlah berapa lama kita menjadi orang Kristen, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah prioritas kita adalah Tuhan saat ini, atau prioritas kita masih harta kekayaan? Firman Tuhan jelas mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Semua akan selesai, semua akan usai. Tetapi jikalau engkau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sungguh-sungguh selama hidup di dunia engkau mencari perkenanan Tuhan, maka Dialah yang abadi, yaitu Yesus Kristus yang pernah mati tetapi telah bangkit, bahkan telah naik ke surga, dan Dia berjanji akan kembali menjemput saya dan saudara. Poin pertama, hidup orang Kristen yang benar bukanlah dia yang gereja di organisasi manapun, tetapi hidup orang Kristen yang benar sebagai pengikut Kristus adalah yang pertama, orang yang sungguh-sungguh fokus ingin membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ayat yang ke-8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang kedua adalah, orang Kristen adalah orang yang mau hidup dalam kasih terhadap sesama. Kita tidak bisa mengatakan saya orang Kristen, tetapi hubungan kita dengan sesama rusak. Tidak bisa mengatakan bahwa saya orang Kristen tetapi saya hidup dalam kebencian, kepahitan. Tidak ada kasih, tidak ada pengampunan. Orang Kristen yang Tuhan kehendaki adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh menghidupi kasih Kristus. Dampak dari hubungan yang intim dengan Tuhan adalah yang kedua, itu pasti memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Kita mungkin tidak bisa menahan orang, memaksa orang untuk menyukai kita. Ada saja orang yang tidak suka dengan kita, walaupun yang kita lakukan sudah benar, apalagi yang salah. Mungkin ada orang yang membenci kita, tetapi pastikan bahwa bukan Anda yang membenci orang lain. Orang membenci kita, kita tidak bisa menghalangi mereka. Mungkin karena kita beda keyakinan dengan mereka, kita beda pandangan dengan mereka, kita beda selera dengan mereka. Mungkin mereka bisa membenci kita, tetapi pastikan dirimu tidak membenci siapapun. Karena orang Kristen yang benar adalah orang yang hidup dalam kasih. Kasih itu firman Tuhan mengatakan menutupi banyak sekali dosa. Kasih itu adalah sungguh-sungguh mengasihi orang lain. Ayat yang ke-9, memberi tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, melayani orang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Orang Kristen yang memiliki kasih adalah jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Saudara perhatikan, orang yang memiliki kasih Kristus, maka dia adalah orang yang sungguh-sungguh
mau hidup melayani sesama, yang hidup mau melayani Tuhan. Jadi jikalau ada yang mengatakan, saya orang yang mengasihi Tuhan, saya orang yang melayani Tuhan, saya orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, tetapi hubunganmu dengan sesama rusak, engkau mudah membenci orang, engkau mudah menyakiti orang, engkau hidup dalam kepahitan dan kebencian, maka saya mau katakan, hubunganmu dengan Tuhan sedang salah. Orang yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan pasti memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Sekali lagi, bagaimana kualitas kekristenanmu hari ini, saudara? Adakah engkau sudah menjadi orang Kristen yang benar? Atau engkau hanya KTP Kristen, tetapi kelakuanmu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Firman Tuhan hari ini semoga memberkati saudara. Hidup orang Kristen yang benar yang pertama, memiliki fokus untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Lewat doa, lewat persekutuan, lewat pembacaan firman Tuhan. Kenapa dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Ya karena memang hanya Tuhan yang abadi. Semua apa yang di dunia ini fana. Yang kedua, hidup orang Kristen yang benar bukan hanya memiliki intim dengan Tuhan, tetapi juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Dampak sosial dengan sesama. Dia menjadi orang yang menyalurkan kasih Tuhan, sehingga orang dapat mengenal Tuhan lewat kehidupannya. Dan endingnya saudara, ayat yang 11 bagian terakhir, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yang kedua, yang ketiga, endingnya adalah orang yang hidup, orang Kristen yang Tuhan kehendaki adalah orang Kristen yang selalu mengembalikan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi selalu mengembalikan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kalau dia berhasil, dia katakan puji Tuhan semua karena Tuhan. Kalau dia mengalami banyak masalah yang Tuhan izinkan, dia akan mengatakan puji Tuhan, terima kasih. Semua Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada dia. 3 poin ini semoga memberkati kita semua. Jadilah orang Kristen yang benar. Orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang rindu, fokus, selalu ingin berhubungan dengan Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang menyalurkan kasih Tuhan. Dampak dari hubungan dengan Tuhan yang baik, maka hubungan dengan sesama juga akan baik. Yang ketiga, orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang selalu mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.